Lo di drum, Mas Irul di gitar, Indra di bass, Tile di gitar. Enggak. Yang nyanyi saha? Kita memang konsepnya nggak ada penyanyi, Mas. Oh, instrumental. Nge-band aja. Vokalnya nge-band aja, nggak pakai vokal. Nge-band aja, yang penting terarif toh. Nah, ngalir aja. Enggak sih, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa lagi di dalam program acara yang mana Master sebelah sini program acara On Onci ngomongin fakta. Di Lapak Onci tentunya yang akan tayang setiap hari Sabtu di TV Parabola, Lapak Musik TV jam 1 siang. Masih nggak sih? Masih berjalan kan? Masih ya? Belum di take down kan? Masih aman ya? Nah, spesial lagi nih hari ini. Jadi emang tayangan ini selalu spesial, bintang tamunya beda-beda ya. Iyalah, masa sama terus ya. Di sebelah kanan dan kiri saya ada The Jawara. Jawara band ya. Band, bener ya. Ada siapa aja nih di kakak-kakak Jawara? Boleh diperkenalkan masing-masing. Ada Leo. Gua Irul di gitar. Ada Irul di gitar. Indra di bass. Ada Indra. saya Til. Detile kaunci. Nah, ini teman-teman lama aku nih. Ada Tile juga, main gitar juga Tile ya. Iya. Mereka ini dulunya tergabung di grup Cowboy Junior. Cowboy Junior ya. Sekarang jadi Cowboy Senior. Sekarang jadi senior. Cowboy Junior kaunci. Cowboy Junior itu juga masih lebih muda zaman kita. Lu mau jangan maksa-maksain terlalu mundur atau ini mah Cowboy Super Senior ini. Ini dulu tergabung di Bagindas bener ya? Bagindas. Lalu sekarang Bagindas sendiri terjadi udah terbagi 3 bagian kalau nggak salah ya? Iya, 3. Pecah jadi 3. Tapi paling banyak justru yang di Jawara ini. Ya. Ini ada dulu Bagindas tuh ada enam ya. Sisa 4 di kita, cuman yang 1 Dendi gantung gitar. Gantung gitar. Oh gitu. Jadi tinggal 3 nih sisanya. Jadi yang sekarang 1 lagi tadi ketemu. Mas siapa Mas dari depan tadi? Yang mana tuh? Nah, dari tadi kan aku dengar nih ada Leo di drum ya? Leo di drum. Mas Irul di gitar, Indra di bass, Tile di gitar. Enggak. Yang nyanyi saha? Kita memang konsepnya nggak ada penyanyi, Mas. Oh, instrumental. Nge-band aja. Vokalnya nge-band aja, nggak pakai vokal. Nge-band aja, yang penting terarif toh. Nah, ngalir aja. Enggak sih, maksudnya gini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kita nggak mau ya, cuman entah kenapa gitu untuk saat ini ya baru beberapa waktu yang lalu ya kita kehilangan lagi vokalis lagi. Begitu. Lagi ada apa dengan vokalis ya? Kenapa Pak? Silakan. Sama papahnya ditanya. Ada masalah intern. Mau diceritain apa enggak? Enggak usah. Nggak usah. Enggak usah ya. Sedih lah kalau diceritain sedih. Sedih. Ini kali keberapa ya? Berarti untuk Jawara sendiri ini vokalis pertamanya yang keluar? Ya, ini vokalis pertama yang keluar gitu. Dan kita sekarang sedang ya lagi cari-cari lah. Gitu. Lagi cari-cari. Calonnya udah ada? Ya paling dari teman-teman sih ada yang rekomen. Ya kita juga masing-masing juga lagi cek aja nih kira-kira siapa gitu. Kan takut gagal lagi yang kedua kali gitu. Ada trauma, rasa trauma itu ya. Ya. Semoga lancar lah ya semuanya. Amin. Tapi single sendiri udah ada ya? Single Jawara. Udah berapa sih? Cuman kemarin terakhir kita album. Setelah Udah bikin album. Udah selesai album. Terus kemarin setelah album kita jalan lagi single. Nah dari situ terakhir tahun Fokus ke pahanya Malum. Kalau pahanya dipegang, tangannya gerak nih. soalnya pemain drum Pak, jadi begitu. Drummer tuh susah, harus selalu ada ketukannya. Iya, kalau enggak ngomongnya berirama gitu. Terakhir kita single, setelah album kita bikin single. Masih di sini. Nah dari situ Judulnya masih di sini. ya singlenya. Dari situ kita akhirnya kehilangan vokalis gitu setelah single itu. Setelah single itu ya udahlah. Yang terjadilah ya. Yang penting bagaimana kita melihat ke depan. Apa yang bakal terjadi? Kita masih misteri. Lalu nih, mengetahui The Jawara dari saat The Jawara sempat viral soal CD album yang dibahas oleh Anji dan akhirnya masuk kolaps dengan Anji. Lalu di manakah pertanyaannya? Oke. Gue ngerti. Nah, jadi gini, waktu itu ceritain. sebetulnya kalau Gue nafsu. aurat aurat apa?
Ini ada apa nih berdua? Makanya deketan. Terlalu dekat, mau dipisahkan di sini belah sini. Pisahin aja. Sebetulnya The Jawara sendiri sama Anji nggak ada masalah sebetulnya. Kebetulan waktu itu Anji lagi bikin konten tentang setboxnya si Rizky Febian. Karena memang setboxnya keren lah gitu. Jadi Anji di situ malah kalau menurut saya pribadi gitu dia malah ngedukung artis-artis ya. Jadi ini kok Rizky Febian bisa bikin setbox keren gitu. Sayang kan kalau band-band bikin CD-nya seperti ini. Nah, cuman kebetulan pas yang dia jadikan contoh itu Jawara. CD-nya Jawara dan ada band satu lagi gitu. Itu sempat jadi masalah. Kita sih enggak ya. Enggak masalah. Band yang itu justru yang band yang itu yang masalah marah-marah Jadi, sama dia marah-marah Anji. karena kenapa kaset gue yang jadiin contoh gitu. Packaging itu yang jelek gitu. Kita sendiri pernah gimana tuh tanggapan Jawara tentang itu gitu. Kita malah nggak masalah gitu. Toh dia juga beli ya. Iya, dia beli kaset. bebas lah, kalau orang beli kan mau review bebas. Kaset lagi Pak, CD Pak. Kaset. Ya bisa sih. Sebenarnya ada sedikit kesalahan. Kalau menurut aku ya ada sedikit kesalahan juga. Kalau misalnya itu seharusnya bisa diblur juga sih. Ya. Bisa diblur. Jangan sampai menjadi sebuah bentuk merendahkan band atau mungkin hasil karya orang lain atau mungkin kerja keras mereka juga. Itu kan salah satu kerja keras ya. Yang jadi masalah sebetulnya ya kenapa kita juga nggak, kenapa ya dari kita sih sebenarnya kan yang ngamuk tuh kan band yang satunya lagi nih. Nah dari kita itu justru ya nggak apa-apa, orang kita kan satu ya Anji beli albumnya terus dia review ya boleh lah kalau orang mau komplain gitu. Dan dia pun tidak membahas soal karya justru. Dia membahasnya hanya packagingnya aja. packaging aja. Dan buat kita juga, oh ya iyalah kalau Rizky Febian kan dia setbox, terus kan harganya juga luar biasa karena dalamnya itu ada macam-macam nih. Nah sedangkan kita kan ini dijualnya di salah satu gerai makanan cepat saji yang segmentasinya pun berbeda, makanya kita bikin sesimpel mungkin. Nah begitu, kenapa akhirnya malah kita yang ngobrol sama Anji karena ya untuk klarifikasi aja, kalau buat kita nggak ada masalah. Karena dia juga nggak masalah, oh kalau misalnya dia bilang, oh lagunya jelek nih, ya kita bikin yang lebih bagus lagi. Tetap nggak marah, tetap nggak marah ya. Iyalah, udah penilaian orang kali ya. Tapi kalau buat aku secara pribadi sih sebaiknya ya mungkin kesalahan. Semuanya itu, memiliki ya. rezeki masing-masing, punya pola pikir sendiri-sendiri, nggak perlu dijatuhkan, nggak perlu direndahkan. Ya semoga sudah lewat deh masa-masa itu. Lalu nih sempat melihat konten TikTok, ada video dengan lagu Jawara Masih di Sini. Namun itu sebuah coveran. Yang pengen ditanyakan adalah apakah Jawara sudah lihat kontennya? Untuk beberapa kita udah ya. Udah Belum malah. Belum. Belum. Udah aja lah. Yang udah lihat siapa? Kita kasih tahu. Yang udah lihat siapa? Nah, ini bapak ini. Apa dek? Pak Irul udah lihat. Udah. Nah, bagaimana Sekilas aja. tanggapannya soal itu? Keren. Keren ya. Sempat kepikiran juga, oh boleh juga nih gitu. Cuma kan teman-teman Apanya nih yang boleh juga? Ini apa sih nyeritain apa sih? Konten sebuah coveran di TikTok ya. TikTok. Iya. Benar ya. Jadi tanggapannya Keren. bagus ya. Keren. Tili udah lihat belum? Udah, kalau itu ada salah satu yang gua bener-bener gua kasih note banget itu. Kalau nggak salah siapa ya? Adalah dia keren banget karena dia nggak cuma cover lagunya ya. Kebetulan si lagu itu dia ngewakilin perasaannya dia sama kisahnya dia di kehidupan yang realnya gitu. Makanya dia bikin ceritain bahwa lagu itu memang relate sama kehidupan dia gitu. Gue lihat itu yang paling keren gitu, dan sempat berapa hari itu dia viewernya udah ngeri juga ya. Iya. 2 harian itu udah sampai 40 atau 50 ribu lah gitu. Wow, itu cepet juga dong. Makanya ya itu kalau buat gue yang paling keren ya saat ini. Sebenarnya banyak yang lain dia cover, cuman kalau yang paling keren itu tuh. Nah, lanjut lagi nih, aku mau nanya lagi nih. Bagaimana tanggapan The Jawara tentang persosmedan dan perkontenan dalam persosmedan dan perkontenan di dalam masa pandemi ini? Ya gimana ya? Kita kan maksudnya kita era orang-orang di zaman tradisional di mana kita tuh dulu diurusin sama Saya enggak. label. Saya enggak. Pendatang baru ya? Aja lah Mas ya. Saya pendatang Berdua aja baru Kak Onci. sama dia. Hah? Emang masa transisi lah ya. Maksudnya itu dari analog ke digital. Gitu. Nah, sekarang kan era sosmed ini kan kita juga ngalamin juga ya, alhamdulillah masih ngalamin gitu. Nah,
sebenarnya malah lebih bagus sebenarnya. Lebih terbuka Lebih peluangnya. terbuka, lebih open, terus siapa saja bisa berkarya di sini gitu kan. Siapa saja yang tadinya nggak punya tempat bisa jadi betul, dar. betul sekali gitu loh. Kalau dulu kan masih apa ya, terkotak-kotak, harus dengan ini, harus dengan ini, harus dengan ini kan gitu kerjasamanya. Kalau sekarang kan kayaknya dari mungkin rumah juga sekarang- bisa gitu, dari kebun gitu istilahnya. Dari HP dong. Iya, betul sekali. Bisa jadi konten YouTube. Intinya sekarang berkarya itu udah nggak ada batasan nih kayaknya. Kalau dulu kan mungkin kayak misalnya kita ngeband nih, di situ ada label nih. Nah itu dari mulai lagunya harus begini, aransemen. Kalau sekarang kan ya sebebas mungkin aja. Yang penting Iya, lu yang penting harmoni. enak, Gitu. harmoni. Dan benar-benar dinilainya sama masyarakat Menarik, langsung dong. betul. Kalau dulu kan urusan sama A&R dulu kan. Iya. Atau Panjangnya. panjang lah. Panjang, Gitu. Kalau birokrasi. sekarang ya lu emang bagus, bagus aja. Bagus. Akhirnya masyarakat sendiri yang Dan menilai. nggak, kalau dulu kan waktu harus sekian, bagan harus begini. Kalau enggak kan sekarang detik aja jadi loh. Keren. Kenapa lu bahas yang itu lagi? Itu udah lupa. Enggak, soalnya dia mau bikin. TikTok tuh cuma 15 sampai 10 aja. Enggak, dia mau bikin. Ini mau bikin 2 2 detik. detik. 2 detik. Solo. Detik doang. Jadi termasuk apa namanya band kumpulan yang mensupport era seperti ini ya. Iya. Jadi kita Iya, kadang-kadang iya, aku lebih ketemu banget. beberapa teman-teman, kita nggak kayak dulu lagi nih. Ada keluhan-keluhan seperti itu. Enggak lah, yang namanya industri kan pasti Iya. berubah ya. Gelombangnya juga Nah, beberapa gitu. kali. Dulu terjadi. juga kan Pak Irul sempat tuh rekaman zaman piringan hitam gitu ya, terus Iya. ke kaset, terus ke... Angkatannya Elvis dia. Elvis Kaisi. aku lo pernah ngeband sama Plus Plus kan. Pernah lupa ngaku lu. Itu masuk setuju ya. Saya juga Ya, setuju banget. Setuju, Terus ya kreativitinya juga lebih diiniin lagi kan gitu. Justru kita yang tua-tua ini, lu Lu yang tua-tua ini gitu ya. ada cerita serunya gini loh waktu promo album yang pertama tuh kita masih pakai cara lama tuh kan nggak tahu ya belum aja gitu tiba-tiba promo nih jalan gitu kan. Radio ya. Loh kok gini ya, terus gue lihat di media sosial itu kan ceritanya rangkaian turnya tuh dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Setelah Jawa Barat terakhir gue review balik kantor deh, kita ganti deh strateginya, ganti. Gue bilang nggak gini gitu, ya udah balik aja. Dan akhirnya kita ya harus kekinian, harus ngikutin apa ya, ilmu sekarang Zaman gampang lah. banget dicari. nah tuh dan semua Yang pengen belajar main gitar awal-awal amatir misalnya, baru mulai iya. belajar. Tinggal yes. Iya. browsing, tinggal googling. Jadi memang ilmu semakin banyak dan memang persaingan semakin ketat. Yes. Akan tetapi ya udah kita tetap harus belajar ya. Nah. Apalagi banyak guru-guru nih di TikTok tuh banyak tuh. Nggak bisa dance kan, belajar nggak bisa juga sih. Seleo banget. Kalau Pak Irul ya udah TikTok banget nih, dia gini aja TikTok lu. Ini udah jadi konten. Masih susah loh, Pak. Gampang. Nah, iya. Itu ya begitulah ya. Asam urat ya. Ada kandungan-kandungan asam urat. Ceritain dong tentang lagu. Siapa yang ciptain lagu masih di sini? Pak Irul. Ada Nah, tentang apa itu? itu yang bikin sebenarnya teman dari vokalis yang lama sih. Orang luar dari Jawara. Ya, di luar Jawa Barat. Kita juga nggak harus lagu dari kita dari personel Jawara. Kalau emang lagunya oke Namanya nih. siapa, Mas? Siapa? Namanya siapa? Itu dia, lupa. Soalnya temannya vokalis sih ya. Temannya vokalis. Bukan temenmu ya. Temannya Kalau vokalis. temanku pasti hafal. Berarti harus nanya vokalisnya. Heeh. Oh, temennya vokalis. Telepon gimana tuh? Jangan. Nanti tinggal di browsing ya. Ilham. Ya, Oh, Ilham. Ilham namanya. Ada Ilham. namanya di sini. ada Itu namanya tadi, Mas Ilham. Ilham. Kita tolong di browsing ya. Nah, ceritain dong lagunya sendiri tentang apa tuh? Ceritain, Pak. Ayo. Ayo, nggak usah malu-malu. Itu tentang apa, Pak Indro? Aku juga nggak tahu, Pak. Cinta-cintaan tetap. Iya, tentang tetap. cinta sih sebenarnya, tentang cinta, masih klasik ya. Cuman dia jadi kayak kalau di situ cowok ditinggalin ceweknya. Tapi si cowoknya ini tetap meskipun ditinggalin dia tetap nunggu balikan lagi istilahnya gitu. Kemungkinan begitu ya. Usaha apa yang dia lakukan? Dia sempat buka kafe. Terus Dia sempat buka Panjangnya? konten juga, bikin konten kayak gitu. Sebenarnya sengaja sih Kak Onci. Panjang lah Kak Onci. Biar dia yang jelasin. Lebih Nah. dapet kalau dia yang jelasin. Kenapa, Pak? Enggak. Suka gitu. Pengalaman pribadi. Ya, Ya pasti ada lah. pasti ada lah. Berarti kamu paling kena sendiri ya Mas Indra ya? Yang lain juga sama sebenarnya. Coba biasa aja lah, mau ngaku aja Mas. Ya begitulah. Biar kita aja lah. Rata-rata emang lagu itu menjadi sebuah ini ya, misteri buat personilnya apalagi di dalam situ ya. Iya, bisa Oh, jadi misalnya lagunya soundtrack Ungu nih hidup. punya lagu Kekasih Gelap. Hmm. Mampus nggak tuh anak bandnya? PR. Mampus nggak?
Coba kalau misalnya lagu itu jadi misteri buat kita. Masalahnya masing-masing ngerasain kan? Masih di sini. Iya. Ya. Khusus Mas Indra. Kemungkinan. Mas Indra doang. Masalahnya makanya dia doang yang ceritain. Kalau kita kan kalau udah putus aja udah gitu. Nah, ini sampai sekarang yang masih ngarep cuma dia doang maksudnya. Jadi curhat ntar. Ini contoh orang setia ini. Oh, iya. Ini tuh dia Dia pada kebodohannya. Setiap tikungan ada gitu Mas ya. setiap tikungan ada. Iya. Diusahakan ada. Ngojek, Setiap ngajak juga. Yang rugi dia. Kapan lagi nemuin? Yang apa? Masih Tidak polos sebaik begini. soleh. Polos. Dadanya bidang. Oke loh. Bidang apa? Kesehatan. Nah, buat Mas Leo deh, Mas Leo. Mas Leo, apa nih rencana dalam waktu dekat buat The Jawara kira-kira? Kalau rencana kita sih sebetulnya kita mau rilis lagi sebetulnya. Kita udah punya rencana, cuman karena kemarin kebentur vokalis keluar gitu kan. Tapi Jadi kalau ditata lagi nih ya. tapi kalau materi sih kita udah ada. Materi kita udah siapin. Materi. Album kah atau single? Single atau album pun kita udah siap gitu. Materinya udah kita Materi siapin. udah kita siapin dan udah siap rilis, cuman belum ada vokal. ya Nggak itu. bingung kan? Dan warna musiknya Rilis tapi belum ada vokal. warna musiknya pun lebih fresh ya, lebih beda lah gitu, lebih beda karena untuk yang mau kita rilis tadinya ini kalau sendiri sih lebih puas ya karena musiknya kita bisa lebih eksplor gitu, jauh lah dari image yang kemarin gitu kan. Gak ada apa namanya? Ya mungkin dengan pergantian vokalis yang lebih fresh juga mungkin cocok, mungkin ya. Mungkin ya. Cari yang Cowboy Junior gitu loh. Iya betul. Vokalis Lemon kayaknya, KCS. Fresh Pak. Kan ngomongnya fresh nih kan. Vokalis. Gak ada yang harfiah di sini ya. Gak ada yang harfiah. Namanya juga orang tua, Mas. Aku akhirnya. Terus aktivitas apa yang sedang dijalani nih di saat ini? Sekarang kita lagi ngobrol nih. Ya, Ngobrol ya, lagi salah satu ngobrol. di lapak kunci ya. Nyari vokalis. Nyari vokalis. Terus ngetawain itu juga tuh sekarang. Dulu di panggungnya. Samping gua gini ya kan. Setia banget. Gila, jahat banget. Sadi. Sekarang tetap di samping. Iya, kita tanyain lagi selanjutnya nih. Apa aktivitas yang sedang dijalani pada saat ini? Buat The Jawara. Ya, dari yang senior dulu Pak. Dari vokalis ya Mas ya? Vokalis. Ya pasti cari vokalis. Dari vokalis. Jalan aktivitas seperti biasa, walaupun nggak biasa. Bikin musik terus, bikin lagu. Iya. Ya bikin lagu kita ya itu tadi materi kita udah siap sebetulnya. Rencananya sih memang harusnya sih bulan-bulan ini kita udah rilis nih. Apalagi planning buat album kedua juga, cuman ya karena sesuatu hal ya beginilah gitu. Lagu Jadi yang udah siap seperti- ini mau rencananya mau keluar bulan ini itu udah yang masih di vokal sini ya? ini yang masih di sini ini baru rilis itu. Baru rilis tiba-tiba ya kejadian gitu. Makanya ya akhirnya kita ya harus mencari lagi ya gimana lagi lah ya. Kita harus tetap survive. Tapi hebat loh kalian dengan mental seperti ini. Biasanya udah kalau aku Kalau dulu gimana? ya itu akhirnya memang harus cari celah sih. Akhirnya kan aku bikin Volmax waktu itu ya. Nah. Bikin Volmax ada grup EDM terus habis itu bikin kok gue ini tanya sih. kan Dan gue jawab lagi. kan gini Ngebalik kan ya. Kunci kan kita ini mencari apa ya pengalaman dari kakak yang inspirasi gitu, sudah Mas. ini. Kita kan pendatang baru nih, jadi tips-tipsnya untuk survive kalau nggak ada vokalis tuh gimana? Gitu. Datang baru banget. Ini seangkatan sama gue ini di Trinity ini. Tapi label sendiri masih di Trinity kan? Enggak, kita sekarang sama GMI. Iya, The Jawara ini sama game. Di Jawara ini sama GMI. Berarti lagu udah jadi, masih di sini juga lagi proses promo. Iya baru Harus itu, ditinggal, baru rilis, ditinggal harus pergi. vokalis. Nah. Sedih kan Tapi ya? ya ngenes sih dengerin ngenes. Gue bingung mau jawab apa gitu, mau kasih hiburan apa gitu. Cuman gue mau kasih yang Sabar saklek aja gitu, saklek. sabar aja gitu ya. Apa? Udah sabar aja deh gitu. Udah deh stop aja ngebener. Udah deh. Udah usaha UMKM. Aduh. Bingung juga pandemi lagi gitu. Tapi ya udah juga gitu pandemi bingung ya mau ngapain. Cuman ya udahlah, kita pajamin aja apa yang kita bisa, tapi tetap ada rencana lainnya. Plan B-nya tetap aja apa? Yeah. Plan B, Plan C dan seterusnya. Semoga doa aku sih untuk The Jawara Siap Kak. tetap kuat. Amin. Amin. Makasih Kakak. Semoga dalam waktu dekat ketemu penyanyinya Amin. dan Amin. langgeng. Amin ya. Amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus nih aku mau nanya lagi nih kan Bagindas nih ya, berasal mula dari Bagindas nih. Ini titik awalnya kan. Ya. Nah, di sana ada berempat. Ada Tile, Mas Indra, ada Leo. Sirul, ada Leo.
plus Dian dan Mike. Michael. Terus hubungannya dengan mereka apakah masih baik sampai saat ini? Masih tetap kontekan kah? Atau Kalau aku pribadi sih udah jarang ya. Mungkin mereka masih kontak Masih sama sih, Indra kalau masih. sama Indra sih masih suka kontak kayak Dian, Michael itu masih. masih kontekannya? Masih. Minggu kemarin Pak, Bian video call Tumet. Mungkin dia lagi datang ke Bandung kebetulan. Siapa yang video call? Bian. Iya. Dian. Oh. Bian lagi Mas Irul juga di Bandung. masih sering kontekan. Mas Irul masih kontak. Dia lebih Pinjam dekat duit malah. kan? Bagian pinjam duit lo kontaknya. Siapa yang bisa dipinjemin? Ya semoga ya. Semoga ntar hubungannya semakin membaik ya. Semakin. Ya. Siapa tahu Enggak, jadi. maksudnya baik-baik aja itu juga nggak ada masalah sih. Intinya kan kemarin ya udah. Intinya kan kita juga sama-sama pernah berkarya 3 album tuh. Iya. Di Baginda sama-sama juga pernah apa ya. Cuman ya karena sekarang udah nggak bareng, teman tongkrongannya juga beda gitu. Terus ya udah kayak bukan berarti ada sesuatu, nggak juga sih. Kalau ketemu ya tetap teman kita lah. Iyalah temen lah. Iya, tetap temen. Jadi ya. Hubungan baik selalu dijaga. The best. Lebih baik daripada Truth. Akan lebih baik. Kalau kata gue sih mending Der. Biar aja deh. Biar aja ya. Karena gua nggak jujur. Kang Adi. Semua Adi apa? Terus yang Truth. Ini vokalisnya ya. Pijitin kepala punggung teman kamu masing-masing selama Kapan pertama kali hilang keperjakaan? Selfie dengan Pak Sapam dan apa?